Cara berpikir kita menentukan sikap kita. Dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita. Katakan amin. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia, dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia, dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Orang punya sudut pandang. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini. Cara dia menanggapi hidup ini. Dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, saya kasih tahu. Masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. Kalau manusia tutup pintu, Tuhan yang buka pintu. Amen. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, Anda sanggup melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik, Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun, Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Kalau kamu dikasih Tuhan mimpi besar, tidak semua orang siap mendengarnya. Simpan dalam hatimu. Amen. Berbahagialah dalam hidup Anda hari ini. Kalau Anda harus melewati banyak tantangan, pergumulan. Karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Kamu akan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu artinya baik maupun buruk. Ketika kamu diperlakukan tidak adil. Ketika kamu ditindas, dimanfaatkan, kamu diperdaya, ditekan, dianiaya, dihianati, ditinggalkan, dipermalukan sekalipun. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Semua karena kasih karunia. Amen. Hidup kita adalah anugerah. Kita siapa kalau bukan Tuhan? Makanya firman Tuhan tadi bilang gini. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kita. Katakan amin. Kalau Anda hari ini diberkati, jangan lupa diri. Kekuatan yang Anda peroleh untuk menjadi kaya itu dari Tuhan. Katakan amin. Seiring berjalannya waktu, setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah, keputusan yang salah, perbuatan yang buruk di masa lalu. Kita pasti akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita kalau kita tidak mengizinkan itu terjadi. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang tua kita maupun orang-orang di masa lalu kita, tidak akan menghancurkan masa depan kita. Kalau kita mau berhenti menyalahkan mereka, berhenti menyalahkan masa lalu kita, dan mulai mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang benar untuk masa depan kita. Orang yang selalu menyalahkan orang lain atas keputusannya yang salah, atas hidupnya yang hancur. Saya kasih tahu, itu tidak akan mengubah apa-apa. Kamu tidak akan jadi pribadi yang dewasa. Kamu tidak akan jadi pribadi yang bertanggung jawab. Padahal tahukah Anda bahwa kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Tanggung jawab Anda kepada Tuhan itu masing-masing. Katakan amin. Katakan sama-sama saya bertanggung jawab atas hidup saya. Jangan salahin orang lain. Mari, anak-anak muda yang keluargamu broken home, berhenti menyalahkan orang lain. Tidak akan ada orang yang bisa memaksa Anda melakukan sesuatu kalau Anda memilih untuk tidak mengikutinya. Segala tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil, itu tanggung jawab kita sendiri. Amen. Orang gak bisa maksa kita kalau kita memilih tidak mau. Setiap tindakan, perkataan, keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensi.
selalu ada tanggung jawab yang mengikuti setiap keputusan kita. Katakan amin. Iman masing-masing. Jangan mentang-mentang istrimu suka berdoa, kamu aman-aman aja. Iman gak nebeng bos. Kita akan memikul tanggungan kita masing-masing. Ayo berlomba dalam iman. Berlomba jadi saksi, berlomba jadi teladan. Kalau kita terpuruk hari ini, karena keputusan-keputusan yang salah, perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan di masa lalu, dengar. Mari mulai melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. Rubah cara berpikir kita. Memiliki pandangan yang positif, punya iman, percaya bahwa Tuhan baik, Dia sanggup mengubah segalanya jadi baik. Coba lihat, semua pengalaman pahit kita mengajarkan apa yang manis. Semua perlakuan yang tidak baik yang kita terima dari orang lain mengajarkan kita tentang apa itu baik. Penderitaan dan kemiskinan mengajar kita apa itu anugerah Tuhan. Amen. Yang Anda harus lakukan hari ini, dengar baik, bangkit dari keterpurukan. Mulai menata masa depanmu menjadi lebih baik. Rubah cara berpikirmu. Masa lalumu yang buruk, kesalahanmu di masa lalu tidak boleh menentukan masa depanmu. Anda mungkin pernah melakukan hal-hal yang buruk. Banyak kesalahan yang Anda buat di masa lalu. Hal-hal yang seharusnya Anda tidak lakukan. Banyak keputusan-keputusan yang keliru. Tapi jangan membenci diri Anda. Ampunilah dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Ampunilah dirimu sendiri. Amen. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ampunilah dirimu sendiri. Don't give up on yourself. Jangan menyerah. Jangan benci dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Kemurahan bicara mudah mengampuni. We make a lot of mistake, but you have to forgive yourself. Katakan amin. Yang penting ini, penyesalan gak ada gunanya. Pertobatan yang menentukan masa depan kita. Saya ulangi, penyesalan gak ada gunanya. Pertobatan yang akan memulihkan kita. Kita gak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. What's done is done. Pandanglah masa lalu sebagai pelajaran yang berharga untuk masa depan. Ingat, penyesalan tidak berguna, pertobatan yang akan memulihkan kita. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah kita? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau akhiri. Ingat, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak hal buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Problems coming our ways. Ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak seperti ekspektasi kita. Investasi yang gagal, bisnis yang tidak jalan. Anak-anak yang tidak tumbuh menjadi anak yang penurut. Pernikahan yang tidak selalu rukun dan baik. Pasangan yang tidak selalu setia. Staff yang mungkin menjengkelkan kita. Badai persoalan, kesehatan, keuangan, masalah, hubungan, ekonomi, bisnis, apapun. Datang dalam hidup kita. Ini yang akan membuat Anda kuat. Anda harus punya iman. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kuncinya hiduplah mengasihi Tuhan. Maka segala perkara Allah turut bekerja. Katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan setia, tidak pernah tinggalin kita. Kalau Anda punya pikiran yang positif bahwa Tuhan itu baik, Dia setia, Dia adil, Dia pasti kasih aku jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan melampaui kekuatanku. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepadamu. Katakan amin. Suatu hari murid-murid Yesus bertanya sama Yesus tentang hal buruk yang terjadi. Orang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, baca sama-sama. Bukan dia,
bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lihat, banyak hal-hal buruk yang terjadi. Jujur menjadi misteri Tuhan, kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi kalau Anda percaya kepada kedaulatan Tuhan, bahwa percaya bahwa rencananya yang terbaik dalam hidupmu, Anda harus yakin bahwa di dalam setiap masalahmu, Tuhan mau bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Apapun yang Anda hadapi dalam pergumulan hidup, ingat 3 hal, saya ingin ingat secara cepat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Anda mengucap syukur, Anda akan punya pandangan yang lebih positif. Anda percaya bahwa Allah turut bekerja, katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa Allah setia. Perkatakan firman Tuhan terus, perkatakan janji Tuhan. Puji dia, sembah dia saat Anda merasa lemah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Katakan amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan ketika ada penyakit datang, Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apapun masalahmu yang terparah, mari pegang janji firman Tuhan. Percaya, katakan, aku percaya engkau setia, aku percaya engkau setia, aku percaya janjimu setia. Katakan amin. Yang terakhir, menghadapi pergumulan. Mari temukan maksud Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan pasti punya tujuan. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, baca sama-sama, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Percayalah gini, kalau Tuhan tuh sampai ngizinin ada masalah, tekanan, problem datang dalam hidupmu. Pasti ada tujuan Tuhan di situ. Bertanyalah, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Saya mengerti. Semakin cepat kamu mengerti, semakin cepat masalahmu selesai. Andalkan Tuhan, rendahkan hatimu, dan percayalah bahwa Dia setia. Mengucap syukurlah, hidup kita tidak selalu baik, tapi percayalah Dia baik. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa di surga.